Halo pemirsa, Anda menyaksikan NTV Prime bersama saya, Tasya Litmila. Setiap 1 Mei, kaum buruh memperingati Hari Buruh. Di Jakarta saja diklaim ada 50 ribuan orang berkumpul di kawasan Patung Kuda. Peringatan serupa dilakukan di sejumlah kota di tanah air. Masalah buruh dari tahun ke tahun tidak berubah, dari urusan upah hingga kesejahteraan yang tidak kunjung membaik. Karena itu sebagian tuntutan buruh adalah meminta kenaikan upah minimum di kota, kabupaten, dan provinsi serta penghapusan outsourcing. Narasi lebih besar yang disuarakan oleh mereka adalah penolakan terhadap Undang-Undang Sapu Jagat yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi kritik pun dialamatkan kepada serikat buruh. Apakah hanya demonstrasi jalan satu-satunya untuk menyuarakan aspirasi? Tidak adakah cara lain untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah? Untuk membahas topik ini, kami mengundang Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh, dan juga ada Ketua Bidang Ketenaga Kerjaan Apindo, Bob Azam, yang dua-duanya bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Iya, saya ingin ke Pak Said terlebih dahulu. Hari ini 1 Mei 2024, kalau biasanya kita dari tahun ke tahun tiap 1 Mei itu kita selalu membahas tuntutan. Saya ingin memulai dari sesuatu yang berbeda hari ini Pak Said. Saya ingin Anda merefleksikan apa yang sudah lebih baik untuk buruh tahun ini bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi mengelola tenaga kerja, ya, kemudian proteksi terhadap buruh yang mendapat ancaman PHK akibat COVID-19 yang kemudian kita kenal dengan kartu prakerja, dari sisi kebijakan dalam perekrutan tenaga kerja, tentu kita harus mengapresiasi pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi. Bahkan ketika COVID-19, PHK tidak terlalu begitu membesar ya seperti negara-negara di Eropa yang kemudian menimbulkan krisis dan mereka melakukan tuntutan upah. Di Inggris misal itu 30% kenaikan, di Brazil 13%. Semua ini saya dapat informasi ketika saya rapat ILO 2020. Pada sisi itu tentu kita mengapresiasi apa yang telah dikerjakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh jajaran pemerintah. Penanganan Pak Kapolri di dalam aksi-aksi unjuk rasa buruh dan juga ketika apa istilahnya waktu itu penanganan COVID, ada pembatasan-pembatasan yang dipimpin oleh Pak Kapolri juga sangat baik sekali, luar biasa. Pemberian vaksin kepada buruh yang dilakukan oleh Mabes Polri dipimpin oleh Pak Kapolri, tentu kami mengapresiasi banyak buruh yang terselamatkan dengan pemberian vaksin secara masif oleh Mabes Polri bekerja sama dengan serikat buruh. Pada sisi itu tentu kita berterima kasih dan sungguh luar biasa kerja dari pemerintah. Tapi sisi yang lain, suara kaum buruh juga dari tahun ke tahun dalam 5 tahun terakhir selalu menyuarakan tentang tidak adanya keseimbangan dalam kesejahteraan. Kami menyuarakan persoalan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah persoalan yang paling utama ya, dari tahun ke tahun yang belum mendapat respon yang positif dari pemerintah. Dan bahkan karena dua hal di dalam Omnibus Law itu yang sangat terasa, maka kami menyebutnya HOS. HOS artinya hapus outsourcing, TUM artinya tolak upah murah. Itulah yang menjadi isu utama di dalam May Day ini, di samping tentu kita mengapresiasi yang tadi telah saya sebutkan di awal. Demikian. Baik, Pak Said, berarti memang kalau direfleksikan seperti itu ada perkembangan yang lebih baik ya dari tahun ke tahun. Kalau kita merefleksikannya sepertinya setiap tahun tuh hanya menuntut upah, kenaikan upah, tetapi sebenarnya ada yang kemudian menjadi catatan baik dari apa yang sudah dilakukan pemerintah. Nanti kita akan bahas lebih rinci lagi soal Omnibus Law dan bagian-bagian mana saja yang kemudian dituntut atau bermasalah dan mengganjal untuk buruh. Tapi saya pindah dulu ke Pak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenaga Kerjaan Apindo. Pak Bob, kalau Anda sendiri, catatan Anda untuk kinerja buruh, kalau kita hari ini kan memperingati Hari Buruh Sedunia. Apa kira-kira catatan Anda dari sisi pengusaha terhadap mungkin kompetensi buruh Indonesia saat ini dan kemudian dibandingkan dengan buruh-buruh di
luar negeri? Ya, terima kasih Mbak. Jadi pertama saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei dan disertai dengan harapan supaya buruh kita ke depan bisa lebih kompetitif dan juga bisa meningkat kesejahteraannya. Kalau dari perusahaan kita selalu melihat buruh itu sebagai satu sisi ya. Jadi kita nggak lihat bahwa buruh itu merupakan sisi yang berbeda dengan pengusaha. Kalau buruhnya produktivitasnya rendah, ya perusahaannya juga berarti kemampuannya juga rendah. Ya. Nah ini yang kita alami bersama ya, bahwa di ASEAN saat ini memang produktivitas buruh kita tuh termasuk yang paling rendah. Ya, mungkin urutan kelima. Ya, ini jadi keprihatinan bagi kita bersama. Tapi saya ingin menegaskan kembali bahwa ini bukan persoalan buruh saja, tapi juga persoalan di perusahaan juga. Ya, bagaimana perusahaan-perusahaan kita itu bisa meningkatkan kompetensi buruh dan juga pemerintah ya dengan kebijakannya, dengan alokasi anggaran dan lain sebagainya. Karena produktivitas ini juga erat kaitannya juga nanti dengan kesejahteraan buruh ya. Nah ini yang kita lihat dan bagaimana dari waktu ke waktu kita bisa meningkatkan kompetensi produktivitas buruh yang nantinya juga akan meningkatkan kesejahteraan dan juga daya saing usaha. Itu yang kita lihat situasi buruh kita saat ini. Kemudian yang kedua kita juga lihat bahwa kita melihat buruh dalam arti luas ya, bukan hanya mereka yang sudah bekerja, tapi juga calon-calon pekerja, ya. Jadi mereka yang masih sekolah, yang nanti akan masuk ke pasar kerja dan akan menjadi pekerja, ya. Itu kira-kira setiap tahun itu ada 3 juta pekerja baru yang masuk ke dunia kerja, ya. Di lain sisi kita melihat bahwa performance ya atau kinerja ekonomi kita memang kita tumbuh ya 5% per tahun ya. Tahun ini kita bisa tumbuh di atas 5%. Tetapi kita lihat dari waktu ke waktu kualitas pertumbuhan kita itu menurun ya. Artinya pertumbuhan yang berkualitas itu adalah pertumbuhan yang dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan multiplier effect ya, termasuk tax rasionya yang dihasilkan dari perusahaan. Nah, kalau 10 tahun yang lalu setiap investasi 1 triliun itu bisa menyerap kurang lebih 4.000 tenaga kerja. Saat ini 1 triliun investasi hanya menyerap 1.000 orang tenaga kerja. Ya, jadi jauh menurun penyerapan tenaga kerjanya dan ini juga memberi tekanan ya kepada pasar kerja di mana jumlah banyak, tapi kemampuan untuk menyerap tenaga kerja di dunia usaha juga berkurang. Apalagi dunia usaha sekarang sedang menghadapi pelemahan ekspor, ya, yang ke Eropa, kemudian juga bahkan China juga yang selama ini jadi tujuan ekspor kita juga melemah perekonomiannya. Kemudian juga domestic market juga mengalami pelemahan. Ya. Nah itu yang kita hadapi saat ini. Baik, kita akan bahas lebih rinci lagi nanti termasuk analisa Anda Pak Bob, mengapa kemudian produktivitas tenaga kerja kita adalah yang paling rendah. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan menyaksikan pernyataan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto tentang peringatan Hari Buruh hari ini. Saya Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Buruh Nasional 1 Mei 2024. Semoga seluruh pekerja di Indonesia dan keluarga besar buruh semakin maju, semakin sejahtera, semakin kompak bersatu untuk bersama-sama berjuang menuju Indonesia Emas. Mari kita bangun masa depan yang lebih baik untuk seluruh warga negara Indonesia, semua pekerja, semua buruh, dan keluarganya. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Said. Pak Said, itu tadi pernyataan dari Presiden terpilih
Prabowo Subianto. Saya tahu bahwa pernyataan Anda hari ini dari sisi Partai Buruh mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah artinya memang artinya Anda setuju dengan program atau kebijakan yang sudah berjalan saat ini dan tidak apa-apa bila seperti ini kemudian untuk keberlanjutan di pemerintahan selanjutnya? Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dalam beberapa tema kampanyenya, bahkan yang kami juga ikut terlibat selama 10 tahun yang lalu, tapi ya bukan pemilu sekarang, 2 pemilu sebelumnya, kepedulian beliau kepada buruh sangat tinggi. Beliau menginginkan buruh yang kuat, buruh yang produktif, tapi secara bersamaan buruh juga harus dihargai sebagai manusia yang memiliki daya beli. Manusia yang memiliki daya beli inilah yang akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi atau economic growth. Beliau percaya sekali bahwa buruh menjadi bagian penting, sebagaimana juga pentingnya pengusaha. Itu yang kami kenal. Oleh karena itu, dengan terpilihnya Pak Prabowo menjadi presiden terpilih bersama Wapres Mas Gibran Rakabuming Raka, bagi buruh ada sebuah harapan. Setidak-tidaknya klaster ketenagakerjaan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dikeluarkan. Yang paling cepat adalah kalaulah berkenan itu melalui Perpu. Tentu kami akan menyuarakan ini kepada presiden terpilih. Yang kedua, pemilihan presiden itu sudah selesai dengan apa yang diputuskan oleh MK. Dengan demikian, buruh Indonesia, termasuk kami Partai Buruh, menerima semua keputusan MK bahwa presiden kita bersama, sebagaimana seruan beliau, Pak Prabowo Subianto dalam pidatonya di Hari Buruh, ingin mengajak semua pihak. Udah selesai semua perbedaan itu. Nah, apakah kebijakannya seperti presiden yang sekarang itu Bapak Jokowi akan dilanjutkan atau tidak? Tentu yang baik kita apresiasi ya, kita mengikuti apa yang diputuskan oleh presiden terpilih sekarang ini. Seperti tadi saya bilang tentang kartu prakerja, tentang membangun produktivitas melalui learning by doing, itu kan jalan semua, itu ada. Kebijakan-kebijakan seperti itu kan sebagai safety net, jaring aman, kita sepakat itu. Kita bersepakat itu. Nah, tentu yang belum, yang selama ini menjadi persoalan-persoalan kaum buruh, maka Serikat Buruh bersama Partai Buruh akan menyampaikan bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, terutama terhadap klaster ketenagakerjaan, itu bermasalah. Outsourcing seumur hidup, upah murah, PHK dipermudah, pesangon kecil, jaminan upah buat pekerja perempuan yang cuti haid dan cuti melahirkan, tidak ada kepastian. Tenaga kerja asing, unskilled workers, atau buruh kasar, khususnya buruh kasar Cina, masih masuk ke Indonesia mengancam pekerja lokal. Kemudian juga yang berkait dengan hal-hal cuti dan istirahat panjang. Tentang produktivitas yang disampaikan oleh Pak Bob, saya 100% mendukung sebagai pemimpin buruh. Karena tidak mungkin mendapatkan efisiensi kerja dan profit dari perusahaan biasanya punya bisnis plan tuh. Dia akan tercapai bisnis plan perusahaan, terutama perusahaan menengah ke atas ya, kalau nggak ada produktivitas. Nah, karena itu kita bersepakat pada titik itu. Tapi ada beberapa hal yang kita memang belum bersepakat terhadap kesejahteraan buruh yang belum terpenuhi. Baik, Pak Said, Pak Bob, ditahan dulu, kita akan break dulu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal bagaimana meningkatkan produktivitas, meningkatkan kompetensi buruh agar kemudian bisa bersaing dengan kancah internasional atau dengan buruh-buruh lain di negara lain. Kita akan break dulu, pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali sesaat lagi.